Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Awas jangan sampai kamu berbuat dosa. Ingat-ingatlah Allah selalu mengawasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana semangatmu? Ya. Mana yang soleh? Wah, keren. Mana yang solehah? Sama-sama. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat TV 10 yang ada di rumah? Semuanya hebat, baik, kuat. Semuanya pasti sehat ya. Baik, siapa yang tadi pagi sholat subuh angkat tangan? Iya. Siapa yang tadi pagi tidak sholat? Ya Allah, ada yang belum sholat. Waduh, besok harus sholat ya. Nah, nanti kita akan berkisah tentang Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat. Tapi sebelumnya coba Kak Firman mau tanya dulu ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Ulangi lagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Kalau kau anak hebat bilang Allah. Kalau kau anak hebat bilang Allah. Kalau kau anak hebat marilah kita lakukan. Kalau kau anak hebat bilang Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, adik-adik semuanya siap mendengarkan kisah dari Kak Firman? Siap. Sahabat semuanya di rumah siap mendengarkan dongeng dari Kak Firman? Wah, siap. Baik, kisah kita hari ini seperti yang Kak Firman sebutkan tadi, yaitu Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat. Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Maka harus kita kerjakan. Ya, kisah kita mulai. Ya, lomba duduk yang rapi. Adik-adik yang Kak Firman sayangi, pada suatu tahun, di tahun yang sama, Nabi Muhammad SAW merasakan sedih yang begitu mendalam. Tahu nggak Nabi Muhammad sedih karena apa? Teman-teman di rumah tahu kenapa Nabi Muhammad sedih pada tahun itu? Nabi Muhammad SAW pada tahun tersebut dinamakan Ngamul Huzni. Apa? Ngamul Huzni. Tahu nggak apa artinya Ngamul Huzni? Artinya adalah tahun kesedihan. Loh, kenapa dinamakan tahun yang sedih? Karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang sangat dicintai oleh beliau. Siapakah mereka? Yang pertama, Nabi Muhammad kehilangan istrinya yang bernama Ibunda Khadijah, istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, karena selama hidupnya dia membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Harta bendanya semuanya dihibahkan, diberikan kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam. Sedih nggak? Sedih. Yang kedua adalah siapa? Pamannya Nabi Muhammad SAW. Siapa ayo pamannya Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa? Hah? Abu Bakar, Abu Thalib. Ya Allah, Abu Thalib meninggal dunia yang dari kecil sudah merawat, ya, Nabi Muhammad kecil sudah dirawat oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai dewasa, bahkan selalu
menjadi garda yang terdepan kalau seandainya Nabi Muhammad ingin disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi pada tahun yang sama Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad pun juga meninggal dunia. Nabi Muhammad sedih yang sangat mendalam. Kalian kalau ditinggal sama orang yang dikasihi sedih apa tidak? Sedih. Ditinggal orang tua pergi saja sedih, apalagi meninggal oleh orang yang kita kasihi. Maka dedek semuanya, pada tanggal 27 Rajab Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nabi Muhammad SAW ya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril. Untuk apa? Diajak pergi. Waduh, diajak pergi kemana ya? Malaikat Jibril pun datang, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Wah, tapi malaikat Jibril tidak sendirian. Dia membawa sebuah kendaraan yang bernama kok mobil? Dulu belum ada mobil apa? Kuda, bukan kuda. Unta, malah motor cipi. Wah. Namanya adalah buruk. Apa? Buruk. Tahu nggak buruk itu apa? Buruk itu bukan ibu pakai rok, bukan. Buruk itu adalah sebuah kendaraan yang tidak lebih tinggi daripada kuda dan tidak lebih pendek daripada keledai. Buruk, sebuah kendaraan yang kalau dia terbang super cepat, super canggih. Wah. Datanglah malaikat Jibril bersama buruk kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan perjalanan, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Dikenal dengan peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW naik kendaraan buruk. Kemudian dia terbang dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, melewati Bukit Tursina, melewati Bethlehem sampai ke Palestina, yaitu Masjid Al-Aqsa. Belum. Adik-adik, tahu nggak di Masjid Al-Aqsa apa yang terjadi? Begitu Nabi Muhammad SAW sampai ke Masjid Al-Aqsa, beliau disambut oleh para arwahnya nabi-nabi yang sudah lebih dahulu. Wah, siapakah mereka? Wah, banyak. Ada Nabi Adam, ada Nabi siapa? Nuh, ada Nabi Ibrahim. Semua para arwahnya berkumpul di sana menyambut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun masuk ke Masjidil Aqsa, lalu mereka mengerjakan apa? Ada yang tahu? Betul. Nabi Muhammad kemudian sholat bersama dengan ruh para nabi. Siapa yang menjadi imam? Ada yang tahu? Betul, yang menjadi imam ketika itu adalah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang berani untuk menjadi imam. Kenapa? Karena istimewanya, kemuliaannya Nabi Muhammad di antara para nabi yang lain, sehingga para nabi-nabi, ruh para nabi, mereka mempersilahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam. Maka Nabi Muhammad dikenal dengan apa? Imamul Anbiya wal Mursalin, yaitu imamnya para nabi dan juga para rasul. Nabi Muhammad kemudian sholat. Sholat sudah ditegakkan. Sholat sudah selesai. Lalu selanjutnya apa? Ada yang tahu? Wah, ya zikir. Habis itu Nabi Muhammad kemudian naik buruk lagi dan persiapan untuk menuju Sidratul Muntaha, yaitu tempat di langit yang ke-7.
untuk bertemu dengan siapa? Allah, teman-teman semuanya, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW ya naik kembali buraq bersama dengan malaikat Jibril, naik menuju lantai ketujuh. Kok lantai ketujuh? Langit yang ketujuh. Langit yang pertama berjumpa dengan arwahnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengucapkan salam, kemudian menuju ke langit yang kedua. Di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian menuju ke langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian menuju ke langit yang keberapa? 4, berjumpa dengan Nabi Idris. Kemudian menuju ke langit yang kelima, berjumpa dengan ruhnya Nabi siapa? Nabi Harun. Sampai langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian baru ke langit yang ke-7. Nah, adik-adik, di langit yang ke-7 apa yang terjadi? Ingin tahu? Ingin tahu? Kalau ingin tahu jangan kemana-mana dulu, sahabat TV 10 jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, sahabat TV 10 yang ada di rumah dan teman-teman semuanya yang ada di sini, kita lanjutkan kisah berikutnya ya. Tadi sudah melewati langit yang pertama, kemudian 2, 3, 4, 5 sampai berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, baru kemudian langit yang ke-7, Sidratul Muntaha. Tempatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad di langit yang ke-7 di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, tapi tidak melihat apa? Wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendapatkan perintah sholat. Adik-adik, perintah apa? Perintah sholat. Kalau perintah-perintah yang lainnya seperti puasa, zakat, haji, dan wahyu-wahyu yang lainnya itu melewati malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau perintah sholat, karena perintah yang sangat penting, Nabi Muhammad yang langsung menuju ke hadapan Allah untuk mendapatkan perintah yang sangat mulia, yaitu perintah sholat. Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat. Berapa rakaat? Berapa waktu? 50 waktu. Masya Allah, banyak sekali. Kamu mau nggak kalau sholat 50 waktu? Kuat nggak? Waduh. Nabi Muhammad ketika sudah mendapatkan perintah 50 waktu sholat, kemudian dia turun sampai menuju langit yang ke-6. Di langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi siapa tadi? Musa alaihissalam. Pinter. Nabi Musa bertanya, berapa perintah apa yang engkau dapatkan? Ternyata sholat 50 waktu. Nabi Musa kemudian menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk meminta dikurangi lagi. Tahu nggak sahabat yang di rumah? Kenapa? Ada yang tahu? Minta dikurangi sarannya Nabi Musa? Karena umatnya Nabi Musa pun juga tidak kuat. Akhirnya Nabi Muhammad datang lagi kepada Allah menghadap untuk meminta dikurangi. Jadi 45. Kemudian turun lagi sampai di langit yang ke-6, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Sudah berapa? Jadi berapa tadi? Disarankan oleh Nabi Musa untuk dikurangi lagi. Hai Nabi Muhammad, umatmu nggak akan kuat. Ayo minta dikurangi lagi sama Allah. Nabi Muhammad pun menuju lagi pada Allah. Bolak-balik, sampai berapa? Sampai menjadi 5 waktu sholat. Ya, sholat apa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa kali sholat dalam sehari? Berapa kali sholat dalam sehari? 5. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat. Siapa jaga sholat di dunia akan selamat, di akhirat pasti dapat nikmat. Siapa tidak sholat di dunia akan apa? Celaka, di akhirat pasti masuk neraka apa surga? Neraka apa surga? Alhamdulillah.
Kok neraka alhamdulillah. Ya, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian zuhur, asar, isya 5 rakaat. Begitu sampai di langit yang ke-6 ditanya lagi sama Nabi Musa alaihissalam, berapa wahai Rasulullah? Ternyata sudah jadi 5 waktu sholat. Ternyata Nabi Musa minta lagi, memberikan saran lagi kepada Rasulullah untuk dikurangi lagi. Tapi Rasulullah sudah malu sama Allah karena sudah bolak-balik ke atas minta dikurangi. Dan Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan, hai Nabi Muhammad, umatmu nanti banyak yang tidak mampu karena umatku saja juga tidak mampu. Dan ternyata benar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sekarang banyak umat Islam yang juga ada yang tidak mengerjakan sholat. Ada nggak umat Islam yang tidak mengerjakan sholat? Ada ya, banyak sekali ya. Ada yang sholatnya cuma 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang meninggalkan sholat sama sekali. Ya Allah, teman-teman semuanya, kalau perintah zakat itu juga wajib, tapi bagi yang mampu. Kalau perintah haji juga wajib bagi yang mampu. Perintah puasa wajib apa tidak? Wajib, dan juga bagi yang mampu. Kalau kakek-kakek, wanita hamil itu kan ya, itu juga tidak wajib berpuasa, diganti dengan membayar fidyah bagi yang tidak mampu. Yang sakit juga boleh nggak puasa ya. Tapi kalau sholat, meskipun dia sakit, meskipun dia sudah tua renta, selama nyawanya masih ada, harus tetap sholat apa tidak? Tetap sholat. Meskipun dia sakit dan tangan, kaki semuanya tidak bisa bergerak, hanya bisa tidur, tapi dia bisa melihat, sadar, maka dia wajib tetap mengerjakan sholat dengan menggunakan isyarat matanya. Wah, maka sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Sahabat-sahabat semuanya di rumah ya, sholat tidak boleh ditinggalkan. Dari kecil harus kita jaga sholat 5 waktu biar terbiasa. Dan lebih baik lagi, terutama yang putra, sholatnya di mana? Di masjid. Biar apa? Biar pahalanya semakin banyak. Ya toh? Sholat berjamaah nilainya berapa? 27 derajat daripada sholat sendirian. Kalau sholat sendirian cuma dapat 1, tapi kalau sholat di dalam masjid bisa mendapatkan 27. Begitulah kisah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat. Maka teman-teman semuanya, wah, jangan sampai sekali lagi kita meninggalkan sholat. Kemudian Nabi Muhammad turun ya dengan buruk, dan esoknya Nabi Muhammad SAW beliau memberikan menceritakan kepada orang-orang Quraisy tentang peristiwa yang terjadi pada malam hari. Kira-kira orang kafir Quraisy percaya nggak dengan peristiwa Nabi Muhammad? Banyak yang nggak percaya. Kenapa? Karena jarak antara Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa itu jaraknya beribu-ribu kilometer. Kalau dulu ada mobil apa tidak? Tidak ada ya. Pakainya onta. Kalau lebih cepat lagi pakainya kuda. Wah, harus berhari-hari dan berbulan-bulan lamanya. Nabi Muhammad menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy, dan ternyata yang mengimani hanya beberapa saja, termasuk siapa? Sahabatnya yang setia, yaitu Abu Bakar. Karena Abu Bakar mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, peristiwa yang sudah terjadi yaitu peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar alaihissalam langsung beriman, percaya. Ya Rasulullah, saya percaya apa yang terjadi pada engkau tadi malam, yaitu Isra dan Mi'raj. Maka ketika itu Abu Bakar dia mendapatkan gelar, yaitu siapa yang tahu gelarnya Abu Bakar? Siapa yang tahu? Abu Bakar As-Siddiq, betul ya, Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ada yang tahu artinya apa? Artinya yang membenarkan. Maksudnya adalah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena ketika Nabi Muhammad menceritakan kisah peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik semuanya,
begitu dahsyatnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Maka itu peristiwa yang sangat penting. Maka perintah sholat itu adalah perintah yang sangat penting. Kita tidak boleh meremehkan sholat. Maka adik-adik semuanya, kalau di rumah dan sahabat TV 10 yang ada di rumah, kalau ibu sudah bangunkan, nah bangun, ayo sholat subuh. Apa yang harus kita lakukan? Segera bangun, kemudian berdoa, menuju ke tempat wudhu, dan segera berangkat menuju masjid. Bahkan lebih baik lagi adik-adik, ketika setiap mendengarkan azan, langsung tanamkan dalam hati kita, wah, Allah sedang memanggil saya untuk mengerjakan sholat. Bismillah, aku sholat. Semua aktivitas ditinggalkan. Main game, tinggalkan. Bahkan sedang menyapu, ditinggalkan. Bahkan kalau bisa belajar pun juga tidak apa-apa, ditinggalkan untuk mengerjakan sholat terlebih dahulu. Nah, adik-adik semuanya, mari kita jaga sholat dari mulai sejak dini. Kak Firman, aku kan masih kecil, boleh nggak sholat? Kalau bisa tetap sholat, biar belajar. Karena kalau dari kecil sudah terbiasa sholat, maka nanti dewasa pun menjadi orang-orang yang suka menjaga sholat. Nah, yang tadi Mbak Elsa, Mbak Nimas, nah, yang tadi belum sholat subuh, besok harus lebih baik lagi ya. Harus sholat subuh. Teman-teman semua juga harus jaga sholat. Siapa yang sudah tertib menjaga sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Sekarang yang kedua, siapa yang kalau sholat tanpa disuruh sama orang tua? Alhamdulillah, keren, berarti sudah sadar ya. Begitu adzan langsung sholat, sudah diajarkan di sekolah dan di rumah harus dibiasakan ya. Siap teman-teman semuanya? Siap? Oke, alhamdulillah. Nah, adik-adik semuanya, semoga kisah ini bisa memotivasi kita dan juga sahabat-sahabat TV 10 yang ada di rumah ya, harus tetap jaga sholatnya agar kita disayang sama Allah. Kalau kita pengen disayang sama Allah, harus jaga sholat kita. Tahu enggak? Karena nanti di akhirat pertanyaan yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah adalah tentang sholat. Kalau sholat kita baik, maka semua amal perbuatan kita akan dicap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Demikian kisah dari Kak Firman. Semoga bisa diambil manfaatnya ya teman-teman semuanya dan juga sahabat yang ada di rumah. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi nanti dengan kisah-kisah Kak Firman yang menarik lainnya. Mana semangatmu? Iya. Lomba duduk yang rapi. Sekian dari Kak Firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan.